Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban seorang pelajar tentunya adalah belajar. Belajar bisa dari manapun dan dari apapun. Banyak orang bilang belajarlah dari pengalaman. Di podcast kali ini, MTS Negeri 5 Kulon Progo mendatangkan narasumber yang memiliki banyak pengalaman dalam belajarnya. Hai, siapa hayo? Yaitu Kak Siti. Dan saya juga bersama Kak Lutfi. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah, ya kan? Saya asli Pemalang. Nah, dulu alumni sini, ya alumni 2013 dan akrab dipanggil dulu Siti. Jadi kalian panggil Kak Siti aja ya. Oke, sebelum kita lanjut, boleh nggak nih Kak diceritain gimana sih pengalaman dulu pas sekolah di MTS ini? Sekolah di MTS ya. Kalau diceritakan isinya perjuangan semua, ya kan? Perjuangan dari berangkat pulang itu semuanya perjuangan, ya kan? Dari Pemalang ke sini ya kan itu sudah perjuangan. Nah, dulu ya kakak ini jalan kaki ya. Rumah kakak tinggalnya ya di Mungganglor ya. Kalian bayangkan dari Mungganglor terus lewat Curug Sidoarjo ya kan, terus meniti jalan yang setapak itu sampai ke sini tiap hari pulang pergi ya. Meskipun saat kelas 3 ya kan, kelas 3 itu sudah mulai banyak yang diantar jemput. Nah, jadi kakak sudah gak banyak teman yang jalan gitu ya. Terus kemudian gak cuma perjalanan ke sini aja yang perjuangan ya kan, tapi kakak juga tidak terbiasa meninggal buku-buku kakak di kelas gitu. Nah, itu kakak juga sambil menggendong buku-buku kayak kamus kayak gitu, kakak bawa pulang pergi. Kakak kan dari Pemalang nih ya, dari Pemalang. Nah, bahasa kakak tuh Jawa tapi Jawa ngopo, inyong kayak gitu ya kan, inyong. Nah, ketika sampai di sini ya kan kakak harus mulai belajar ya kan menggunakan bahasa sini, yang itu kakak rasa tidak mudah ya kan. Dulu penyesuaian dengan teman-teman ya kan, untuk mendapatkan teman itu juga cerita tersendiri kayak gitu kan, banyak cerita tersendiri. Kakak kan lulusan 2013 nih. Apa sih bedanya MTS yang dulu yang sama yang sekarang, boleh ceritain nggak? Bedanya ya kan, dari segi nama ya, nama saja sudah beda. Nah, kakak itu masih zaman MTS Negeri Sidoarjo ya. Sekarang sudah ganti MTS Negeri 5 Kulon Progo. Ini beda kan? Nah, kemudian dari segi bangunan-bangunannya udah nambah bangunan nih. Depan itu ada perpus ya kan? Perpus sekarang perpusnya 2. Kemudian ada masjid, ada musola yang megah. Nah, dulu nih kakak mau cerita ya, ketika waktu sholat zuhur itu tiba ya kan, itu desak-desakan ya, jadi tempat wudhu jadi satu kayak gitu. Kemudian untuk softnya juga penuh ya kan. Kalau sekarang luar biasa sekali, ini sudah sangat megah, sudah luas ya kan. Kemudian ada perangkat baru di alat komputer itu sudah banyak ya, dulu kan baru beberapa ya kan, bisa dihitung ya. Banyak yang berubah kalau dari segi bangunan kayak gitu, tapi untuk suasana kakak kira masih hampir sama lah seperti dulu, masih sangat asri ya kan, masih asri dan juga sangat mendukung proses belajar ya. Kakak tuh dulu tuh di sini ikut kegiatan apa aja sih Kak? Kegiatan ya banyak ya kan, banyak kegiatan. Di sini kakak ikut drum band ya kan. Kalau pas drum dan apa Kak? Kakak pegang yang besar apa coba? Bass Drum. Nah, di tahun kakak ini the first time ada bass drum perempuan. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Itu pertama ada bass drum perempuan ya kakak ini. Nah kemudian proses belajar di ekstrakurikuler drum band ini yang menurut kakak penting ya kan. Kalau mendengar cerita-cerita dari bapak ibu guru ya kan, nah ini kan kayaknya adik-adik ini pada kurang semangat nih ikut drum band ya enggak? Kadang baru dapat misalnya nggak hafal-hafal notnya langsung mundur misalkan ya. Nah, jadi dulu kakak cerita ya, dulu ketika kakak ikut drum band ini ya kan, jadi kan dikasih waktu tuh biasanya, dikasih waktu 3 bulan harus hafal ya kan. Nah, ketika tidak hafal itu ada sanksinya ya kan, sanksinya nggak main-main ya kan. Siang hari di lapangan sana ya kan, di lapangan kita disuruh push up berapa kali coba? 100 ya, 100 kali push up ya.
dan itu sangat membentuk jiwa kuat kita gitu loh. Jadi kita punya mindset kalau nggak selesai nanti ya akan kena sanksi kayak gitu. Dan itu akhirnya mendisiplinkan kita gitu, dan akhirnya bisa mengantarkan kita ke juara gitu kan. Nah itu kan prosesnya lama gitu. Nah selain itu kakak juga ikut kegiatan OSIS ya kan. Dulu kakak bendahara OSIS ya. Terus juga kakak ikut badminton. Nah kan nggak mungkin badminton di sini kan di lapangan, kena angin kanan kiri. Nah akhirnya latihannya di gor sana, Minggir Sleman ya. Jauh ya kan. Dulu apalagi di tempat Pak D ya, kakak tinggal di situ itu nggak ada motor ya kan, nggak ada motor. Jadi harus naik motornya Pak Le, diantar ya kan ke sana, pulang pergi, pulangnya dijemput ya kan. Nah itu perjuangan. Kalau misalnya kita apalagi kakak waktu itu sudah stuck, nggak mau jauhnya, nggak akan merasakan situasi berjuang itu tuh nggak akan merasakan. Prestasi apa aja sih yang udah kakak raih selama di MTS? Prestasi ya, kita berbicara tentang prestasi. Dulu kakak ikut lomba pidato bahasa Arab ya. Waktu itu ada hak kemenang ya, ke-66 ya kalau nggak salah. Itu kakak ikut lomba bahasa Arab dan akhirnya alhamdulillah dapat juara 1 ya kan, tingkat kabupaten. Alhamdulillah, ini juga salah satu bentuk cara kakak ikut andil dalam mengharumkan nama MTS. Nah kalian juga kayak gitu ya kan, kalau misalnya ada lomba-lomba ikuti semuanya, karena itu akan membentuk sisi keberanian kalian dimanapun. Nah itu. Kemudian selain itu kakak juga dulu ikut lomba CCA ya kan, tingkat kabupaten. Itu kakak juga ikut juara 3 alhamdulillah gitu. Nah selain itu lomba drum tadi ya kan, lomba drum juga juara 1 kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi di MTS ini kakak mikir kayak kamu itu dibentuk untuk berprestasi kayak gitu. Kamu tuh diarahkan untuk ikut lomba ini kayak gitu. Nah itu sistemnya di MTS. Itu ya. Yang selain itu kakak juga dulu juara 1 UN ya, juara 1 UN ini. Nilainya berapa nih kak? Nilainya mau disebutin nggak? Ya, sebutin dong kak. Sebutin ya. Nilainya waktu itu 35,15 ya. Pasti MTK-nya 100 nggak ya? Nah itu. Nah kebiasaan MTS ini memang matematikanya 100 kan ya. Nah tapi kakak itu enggak. Kakak salah satu. Jadi berapa? 9,75. Nah, itu yang bikin greget itu di situ gitu. Salah satu dan faktornya karena kakak sendiri, karena nggak teliti gitu loh. Itu yang bikin greget. Harusnya bisa 100 karena nggak teliti akhirnya ya kayak gitu ya kan. Padahal jadi kebiasaan itu kan MTS selalu matematika 100 gitu kan, selalu ada, setiap tahun itu ada yang 100 ya. Tahun kakak juga ada tapi bukan kakak gitu kan. Nah itu ketunya di situ ya. Gitu gitu sih ya. Tapi di balik prestasi itu kakak mau cerita prosesnya aja ya, prosesnya ini gitu. Jadi UN di sini itu kakak merasa kayak benar-benar dibentuk mandiri ya kan, mandiri dalam segi belajar kayak gitu. Kenapa? Karena sebelum UN dilaksanakan itu kan ada 3 bulan nginep, setiap malam minggu itu nginep di sekolahan. Nah nginep terus kita dibikin kelompok-kelompok ya kan, yang sudah bisa mengajari yang bisa, itu pendidikannya luar biasa gitu loh. Nah selain itu tidak hanya dibangun dari segi pendidikannya aja, tapi dari segi religius itu juga di sini dibangun. Kenapa? Karena malam minggu itu ya nggak cuma tidur di sekolahan, tapi juga tahajud, bangun jam 3. Kita belajar apa? Jam 2 kita belajar matematika ya, apalagi matematika itu belajarnya sampai jam 2 di lab komputer ya. Itu sampai jam 2 tidur sebentar, terus itu sudah tahajud. Besoknya sarapan, belajar, ini serunya di situ ya kan, seru sekali. Karena kalau ingat ini jadi nostalgia itu seneng kan kak. Setelah lulus MTS tuh lanjutin kemana sih kak? Lanjutin ya. Setelah lulus dari sini 2013 kakak lanjut ke Madura
Madura. Ya, Madura. Tahu nggak Madura di mana? Enggak. Nggak tahu. Ya, jadi Madura itu di Jawa Timur ya. Setelah Surabaya kita lewat jembatan Suramadu ya kan, nyebrang terus sampai deh Madura paling ujung. Ya. Nah kakak di sana kalian nggak langsung kelas 1 nih ya. Jadi jangan mikir pindah ke sana langsung kelas 1 SMA enggak ya kan. Jadi di sana ada kelas persiapan. Jadi kakak masuk kelas persiapan karena kakak tidak ada basic bahasa Arab, bahasa Inggris. Kan kalau di sana bahasanya harus Arab, Inggris gitu Harus kan. pakai bahasa Arab. Iya, Berarti kakak bisa bahasa Arab dong? dikit-dikit. Ya kan, insya Boleh Allah bisa lah. coba nggak kak? Boleh, boleh. Saya coba ya kak. Aina taskuni nal'an. Aina taskuni al-an, ya kan? Ya, askunu al-an, al-an askunu fi Yogyakarta, fi Bantul. Nah, Al-Qaryah yusama fi Banguntapan. Hadal maskan li al-khas lil muslimat, al-khas mafi rajul nakah. Jadi tempat yang kos-kosan khusus putri, ya, kakak tinggal di sana, ya kan? Boleh nggak kak nih satu lagi soalnya? Boleh, boleh. Dhahabtu min hunaka fi ayyi sa'ah? Dhahabtu. Baik, fil haqiqah, akhruju min maskan hadza fi sa'ati sadis. Sa'ati sadis tamaman, ya. Jam 6 tepat kakak keluar dari ini, ya. Suma wasaltu huna fi sa'ati muntasofi saminah. Di hampir perjalanan 1,5 jam, ya kan? Nah, kan di sana pakainya bahasa Inggris ya. Nah, ini yang kalian harus tahu, ya kan? Di sana kenapa kakak nggak langsung bisa masuk kelas 1? Karena memang harus ada kelas bahasa, ya kan? Jadi memang harus bisa dulu baru boleh masuk kelas 1. Nah, ini yang membantu kakak proses cepat memahami bahasa Arab karena sudah punya dasarnya dahulu. Nah, jadi ya kan, kakak kan harus persiapan bahasa, ya kan? Nah, yang membantu proses kakak belajar dengan cepat, ya. Kalau kakak bilang ya dibandingkan yang lain gitu ya. Tapi ya ada sisi kelemahan juga gitu kan. Nah, kakak ini karena di sini kan sudah diajarkan basisnya, dasarnya. Nah, jadi kalian nggak boleh takut sama bahasa Arab. Takut nggak sama bahasa Arab? Lumayan. Nah, ini kesalahannya ya kan. Jadi kadang tuh karena bukan bahasa sendiri, jadi merasa kayak ini kadang males, kadang takut, ya kan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, bahkan kalau kalian sungguh-sungguh, ya kan, itu akan membantu proses kalian selanjutnya. Gitu. Contoh lain nih ya, nggak cuma bahasa Arab yang kakak alhamdulillah terbantu karena sudah belajar di sini. Kakak ketika masuk pondok, ya kan, itu juga kan dites juz 30, ya kan, juz 30. Nah, di sini kan sudah tiap hari dibaca, benar nggak? Iya. Dan itu setiap hari bayangkan 3 tahun, setiap hari diulang-ulang juz 30. Itu akan terkonstruk lama-lama juga. Oh, ayatnya begini, sambungannya begini. Itu ketika dihafalkan, ya itu lebih mudah gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah ya kan itu bisa dilewati proses juz 30-nya itu karena terbantu juga di sini, ya kan. Nah, kemudian kakak berproses 4 tahun jadinya kan, SMA jadi 4 tahun nih, ya. Ya belajar bahasa. Nah, kalau di sana tuh bahasa Arab Inggrisnya bahasa Arab Inggris aktif, jadi memang untuk ngomong, bicara, ya kan. Setelah itu lanjut 1 tahun lagi, apa yang coba pengabdian, ya. Jadi wajib mengabdi. Nah, jadi kakak nggak langsung keluar nih, prosesnya tuh harus ngajar dulu, ya kan? Karena di sana itu pondok tahfidz ya kakak nyimak hafalan kayak gitu. Nah, dan ini tuh nggak semuanya ngabdi di dalam. Jadi ada yang di luar, ketika nggak diwisuda ya berarti harus mondok lagi kayak gitu. Nah, prosesnya kayak gitu. Nah, setelah itu kakak lanjut ke kemana? Kakak lanjut kuliah, ya kan? Kuliah. Lanjut pulang akhirnya ke Pemalang, pulang dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Pekalongan, namanya IAIN Pekalongan. Tahu kakak ngambil apa? Enggak. Jadi kakak dulu ngambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pernah dengar? Nah, ini karena kakak dulu masuknya MAK kan Madrasah Keagamaan. Jadi sudah ada jurusan-jurusannya. Dulu kakak MAK-nya ketika sama kakak ngambil tafsir, jadi otomatis kakak lanjutkan, ya kan? Kakak lanjutkan akhirnya kuliah di bidang tafsir juga, ya kan? Dan alhamdulillah
gitu, kakak beasiswa juga. Jadi berapa kali bayar gitu, kayaknya cuma 3 kali bayar, setelahnya beasiswa. Nah gitu. Jadi kalian ya, jadi ingat, tanamkan benar-benar dalam pikiran kita bahwa pendidikan tinggi itu bukan untuk orang yang mampu, tapi untuk yang mau ya. Kenapa untuk yang mau ya kan? Kalau kalian tahu ya, keluarga kakak itu bukan keluarga yang punya ya kan. Bahkan untuk misalnya kuliah mungkin nggak support lah ekonominya ya kan. Tapi selagi kalian punya kemauan ya kan, punya semangat tinggi, kalian pasti bisa ya kan. Dulu sebelum kakak kuliah ya banyak omongan gitu, lah kamu bapaknya nggak mampu kok, mau kuliah mau pakai duit siapa, kayak gitu tuh banyak ya kan. Ketika kalian sudah ngikutin kata-kata orang ya kan, yaitu yang akan masuk ke diri kalian, maka kalian akhirnya down ya kan, nggak bangkit, nggak punya semangat ya. Tapi kakak kan tidak. Nah kakak nggak kayak gitu, akhirnya kakak memutuskan untuk kuliah bagaimanapun caranya ya kan. Akhirnya kakak kuliah dan alhamdulillah, yang namanya kampus itu pasti banyak beasiswa. Kalian terutama untuk yang mungkin orang tuanya maaf kurang mampu ya kan, kalian jangan pernah berkecil hati ya kan, karena di kampus itu akan banyak sekali beasiswa. Kalian tinggal pilih kalian mau yang mana ya, dan kuncinya satu, siapa yang mau, siapa yang dia yang dapat gitu loh. S1 beasiswa ya kan, beasiswa tahfidz ya, ini beasiswa tahfidz, jadi masuknya juga ada tesnya gitu kan, tes hafalan. Nah itu ya nggak bisa dibilang kecil sih jumlahnya gitu, jadi bisa untuk kalian beli bensin kalau kalian pakai motor kayak gitu ya. Kemudian alhamdulillah ya kan, ini back ke Jogja, kembali lagi ke Jogja ya kan, alhamdulillah dapat beasiswa S2 kan, luar biasa. Ya, alhamdulillah dapat beasiswa S2 di UIN Sunan Kalijaga, sama ngambil tafsir juga ya kan. Nah jadi kalau kakak rinci ya, itu ada 3 yang harus kalian punyai, 3 modal utama ya kan. Kalau kalian memang pengen studi lanjut ya kan, ya studi lanjut lah ya, jangan sampai SMA tapi lanjut ya kan. Nah jadi ada 3 poinnya. Apa aja ya? Pertama, kalian harus punya model jujur ya kan, karena jujur itu sifat yang mahal ya. Mahal gimana pun kalian berada, kalian akan dimintai, kalian akan dilihat dari jujur ya kan. Kemudian yang kedua, menjadi diri sendiri ya kan, tidak usah menjadi orang lain, tapi kalian harus punya passion. Kalian harus aku tuh gimana ya, kalian membentuk karakter kalian gitu loh. Dan karakter itu nggak bisa dibentuk sendiri, tapi dari lingkungan ya kan. Nah kalau misalnya di MTS ini ya kan, kalau kakak itu ya flashback ke belakang, sebenarnya karakter gigi terus kerja keras itu juga terbentuk di sini ya kan. Ketika kakak masih di sanawiyah ya kan, itu kakak benar-benar mengalami kayak wis angel maksudnya keadaan hidup yang benar-benar kamu enggak rekoso, enggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang masa-masa sulitnya itu ketika di sini ya kan, benar-benar kakak menyadari kakak dari jauh kakak harus berhasil ya kan. Kemudian juga enggak kakak tuh dari jauh mau apa ke sini gitu, jauh-jauh gitu loh. Nah kalau misalnya kakak nggak kesini, kakak nggak sekolah, dulu tuh di otak kakak tuh kayak gitu, takutnya kalau kakak nggak melesaikan studi di sini ya nggak sekolah gitu, karena memang keadaan saat itu yang memang ada di benar-benar di bawah gitu. Saat itu kan benar-benar di bawah, yang untuk sekolah aja alhamdulillah maksudnya dari dipandu dengan Pak D kayak gitu, pokoknya benar-benar di saat itu down lah ya. Jadi ini bisa untuk menjadi semangat buat kalian gitu ya. Terus alhamdulillah kakak dapat beasiswa ini S2 ya kan, dan ini beasiswa penuh. Jadi kalian tinggal kuliah ya kuliah, makan ditanggung, kos ditanggung, namanya beasiswa apa? Ya beasiswa LPDP ya kan. LPDP itu lembaga pengelola dana beasiswa ya, dan itu dananya abadi. Kalian mau kuliah apa aja, kalian mau kuliah kedokteran, kalian mau kuliah filsafat ataupun arsitek, kalian bisa ya kan.
bisa. Nah, tapi untuk dapat beasiswa ini tuh ya nggak mudah gitu loh. Jadi tadi kan proses pertama kalian harus punya kejujuran, kedua kalian harus jadi diri sendiri, dan ketiga, nah itu ada yang namanya istilah attitude akademik. Nah, jadi attitude akademik ini nggak bisa dibangun semalaman kayak kalian kalau ujian semalam belajar, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi attitude akademik itu dibangun dari kalian ini masih usia segini ya. Gimana kalian hormat guru, kemudian kalian menghargai pendapat teman kalian, itu yang akan membentuk karakter kalian. Nah itu nanti akan berguna ketika kalian daftar beasiswa, karena yang namanya pewawancara ya. Jadi kan ada 3 tahapan beasiswa itu: seleksi berkas, kemudian ada seleksi tulis menulis, jadi mengerjakan soal, dan ketiga wawancara. Nah di sini yang paling berat itu ketika wawancara, karena wawancara itu kan terdiri dari psikolog, kemudian akademis ya, kan gitu. Kalian akan benar-benar dilihat kalian di situ bohong atau enggak, kalian di situ benar-benar menjadi diri kalian. Pokoknya kalian dilihat di situ. Nah itu seleksi terakhir yang menurut kakak paling susah. Dan kakak cari info, kakak kan suka baca-baca. Jadi yang namanya pewawancara itu nggak mencari kalian yang pintar, ya kan? Nggak mencari kalian yang cerdas, enggak, tapi mencari kalian yang jujur, kemudian punya karakter di diri kalian, dan satu lagi punya attitude akademik, ya kan? Jadi nggak harus melebih-lebihkan. Jadi saya ini loh, nggak harus. Jadi diri kalian sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat beasiswa, maka temui orang-orang yang sudah mendapatkannya, cari info sebanyak-banyaknya. Pokoknya jangan pernah takut. Saya lo nggak mampu kayak gitu. Masa saya mau kuliah, uang dari mana? Uang itu ada, kalian mau menjemput apa enggak? Ya, negara itu memfasilitasi kalian. Tapi jangan lupa, karena kalian itu beasiswa, ya kan? Beasiswa dari negara, pakai uang rakyat, maka kalian harus berkontribusi untuk masyarakat juga. Boleh nggak nih Kak kasih kesan-kesan buat pemirsa biar lebih semangat lagi nih buat mencapai cita-citanya? Kesan dan pesan. Pesan-pesan aja ya. Nah, jadi istilah yang selalu kakak tanamkan dalam hati itu ada al-adab fauqal ilmi. Apa itu? Tahu nggak? Ya jadi adab ya, akhlak kalian itu diletakkan di atas ilmu kalian. Nah, mengapa demikian? Karena dengan seperti ini kalian pasti akan menghormati guru-guru kalian, ya kan? Sekalipun misalnya ya kan, misalnya kalian merasa saya lebih pintar dari gurunya, misal gitu kan. Tapi karena kalian punya ini dasar bahwa adab itu ada di atas ilmu yang kalian miliki, maka selamanya kalian akan berakhlak gitu. Karena sebenarnya miris sih kalau zaman sekarang. Kakak lihat di media sosial ada murid yang nyentak gurunya, marah-marah sama gurunya, bahkan ada tinggi pula, ya kan. Nah, kakak yakin ilmunya pasti nggak berkah. Nah, karena kakak menyadari betul bahwasanya semua pencapaian, semua kesempatan yang datang ke diri kakak, ya kan, itu semuanya berkah dari guru-guru kakak, ya kan. Semua guru, ya kan. Makanya kakak kalau ketemu guru, ya, kalian juga bisa contoh. Mohon doanya ya Pak ya, gitu. Mohon doanya ya Bu ya, gitu. Pokoknya mohon ridhonya, pokoknya semuanya berkah dari guru, insya Allah. Gitu. Kakak tuh punya kebiasaan kecil, ya. Jadi kakak itu suka ini loh, nulis planning. Jadi apapun yang kakak inginkan itu kakak tulis, ya. Jadi istilahnya begini, tulislah apa yang kalian impikan, lalu wujudkan apa yang kalian tulis, ya, gitu. Jadi memang itu akan membantu. Misalkan pengen beli laptop, kalian tulis beli laptop, kasih deadline gitu, tanggal berapa. Kalian misalnya mau juara 1 kayak gitu di kelulusan, tulis, ya kan? Karena semesta akan mengabulkan. Iya, akan seperti itu. Ya, sistem kerjanya akan seperti itu. Kemudian tulis menulis ini tuh juga memang sudah kakak lakukan dari dulu. Bahkan ketika kakak belajar bahasa, ya kan,
belajar bahasa itu ketika kakak nggak tahu, aku mau ngomong nih misalnya, Ustazah saya mau izin ke belakang ya, terus kakak tuh nggak tahu, nah itu kakak biasanya tulis di kertas kosong, terus kakak cari di kamus, kemudian besoknya action, nah gitu. Nah kemudian yang terakhir kan, jangan pernah mengkerdilkan diri kita, ya kan? Kadang kan kita merasa minder, gimana aku bisa kayak gini, aku nggak pintar kok, kayak gitu, ya kan? Ini nggak boleh, karena dengan seperti itu kalian juga mengkerdilkan kekuasaan Tuhan gitu loh. Nah jadi intinya kita yang sekarang, ya kan, itu bukan kita di masa depan, ya, tapi prosesnya, ya kan, lakukan proses yang terbaik. Jadi kakak pernah ikut seminar, ya kan, di situ kakak ungkapkan semua mengenai ketakutan kakak di masa depan, misalnya aku kuliah nanti jadi apa ya, gitu, aku kuliah nanti jadi apa, gitu. Terus apa yang dijawab dengan beliau narasumbernya, ya kan, katanya untuk menghadapi kekhawatiran di masa depan itu kuncinya satu, ya kan, kalian berproses sebaik mungkin di tempat kalian berada. Misalnya kalian masih MTS, ya kan, kalian berproses sebaik mungkin di situ, ya kan, itu nanti akan mengantarkan kalian ke proses berikutnya. Sama di proses berikutnya kalian juga berproses seperti itu, maka nanti akhirnya kalian akan mendapat relasi, gitu kan, akhirnya nanti kalian bisa menjadi apa yang kalian inginkan, gitu. Terima kasih kepada Kak Siti telah meluangkan waktunya, semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah semangat bagi kita untuk mencapai cita-cita. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.